Hadiah Nobel Fisika 2020. Jagalah agar mimpimu tetap hidup. Untuk menggapai mimpimu dibutuhkan keyakinan, visi, kerja keras, determinasi, dan dedikasi. Ingat, semua itu menjadi mungkin bagi orang yang punya keyakinan teguh. Hadiah Nobel Fisika. Mungkinkah orang Indonesia meraih Nobel Fisika? Mungkin saja, mengapa tidak? Apakah Nobel Fisika itu? Nobel Fisika adalah suatu penghargaan tertinggi dalam bidang fisika. Hadiah ini diberikan tiap tahun oleh Nobel Foundation yang didirikan oleh Alfred Nobel bagi mereka yang melakukan penemuan penting dalam bidang fisika. Alfred Nobel adalah seorang ahli kimia industriawan dan penemu dinamit. Ia menghibahkan 94% kekayaannya untuk membuat Nobel Foundation yang memberikan hadiah bagi mereka yang berhasil melakukan terobosan-terobosan penting dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, literatur, dan perdamaian. Apa pentingnya hadiah Nobel Fisika bagi Indonesia? Hadiah Nobel Fisika adalah suatu pengakuan dan kebanggaan. Pengakuan dan kebanggaan bahwa orang Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain. Pengakuan dan kebanggaan bahwa bangsa Indonesia bisa berkontribusi besar dalam bidang sains. Pengakuan dan kebanggaan bahwa Indonesia masih ada. Dengan pengakuan dan kebanggaan ini, kita lebih percaya diri. Percaya diri bahwa kita mampu melakukan sesuatu yang besar. Percaya diri bahwa kita mampu melakukan hal yang lebih besar lagi. Percaya diri ini dibutuhkan bagi kita untuk membangun bangsa yang saat ini sedang terpuruk oleh berbagai masalah. Percaya diri ini dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi termaju. Percaya diri ini dibutuhkan untuk membuat terobosan-terobosan penting dalam persaingan global ini. Percaya diri ini akan mendorong pengembangan pendidikan secara menyeluruh di seluruh tanah air. Banyak yang bisa dilakukan oleh seorang peraih Nobel. Sung Daoli, peraih Nobel Fisika dari Cina, membangun fisika di Cina melalui program yang dinamakan CUSPEA. Pada 1980, mereka menyeleksi banyak anak-anak cerdas di Cina dan mengirimnya ke Amerika Serikat atas biaya universitas-universitas di Amerika Serikat. Ini bisa dilakukan karena sebagai peraih Nobel Fisika, ia mempunyai akses ke berbagai universitas di Amerika Serikat dan mengajak universitas-universitas ini bekerja sama. Tahun 1986, sudah lebih dari 900 anak cerdas dikirim ke Amerika Serikat. Saya bertemu dengan beberapa siswa dari program ini dan pernah kuliah bersama mereka tahun 1989 di William and Mary. Mereka benar-benar siswa pilihan, kemampuan intelektualnya sangat baik. Dari program tersebut, kini banyak sekali fisikawan-fisikawan Cina di Amerika Serikat. Hampir tiap universitas di Amerika Serikat kini mempunyai seorang profesor yang berasal dari Cina. Mereka yang kembali ke Cina membangun komunitas fisika. Cina menjadi salah satu komunitas fisika yang harus diperhitungkan di dunia ini. Mereka yang tinggal di Amerika Serikat menjadi profesor atau membuka usaha, mengundang lebih banyak lagi pelajar Cina yang lain datang untuk riset PhD, sehingga makin banyak saja orang-orang pintar Cina yang terdidik. Gelombang pengiriman siswa ini tidak hanya merambah fisika saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti kimia, biologi, matematika, dan sebagainya. Kini, Cina ia memanggil banyak ilmuwan pulang, dan kita lihat sendiri sekarang, Cina menjadi raksasa dalam berbagai bidang termasuk dalam ekonomi. Abdul Salam, seorang peraih Nobel Fisika dari Pakistan, mendirikan pusat fisika teori ICTP di Trieste, Italia. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi fisikawan muda Asia untuk mengembangkan kemampuan risetnya. Banyak fisikawan muda Asia melakukan riset dan mendapatkan keuntungan dari ICTP ini. Abdul Salam dianggap sebagai ikon yang menarik banyak orang untuk datang ke ICTP. Kalau Abdul Salam bukan peraih Nobel, sulit bagi ICTP untuk berkembang sedemikian pesatnya seperti sekarang. Saya bayangkan,
kalau Indonesia mempunyai seorang peraih Nobel, maka peraih Nobel ini dapat menjadi penggerak kemajuan teknologi Indonesia. Peraih Nobel ini dapat menarik banyak ilmuwan top dunia untuk bergabung dan meneliti di Indonesia. Dengan banyaknya ilmuwan hebat bersama kita, maka kita naik kuda kejar kuda. Artinya kita menunggangi ilmuwan-ilmuwan top untuk mengejar segala ketertinggalan teknologi kita. Peluang kita untuk menjadi negara hebat dalam teknologi semakin besar. Bagaimana strategi kita meraih Nobel Fisika? Berdasarkan statistik, mulai tahun 1961, mereka yang meraih Nobel Fisika adalah murid peraih Nobel Fisika sebelumnya. Para peraih Nobel Fisika biasanya berada dalam lingkungan elit para ilmuwan besar. Dengan bekerja pada peraih Nobel, seseorang bisa berada dalam lingkungan elit para ilmuwan besar ini. Ini akan sangat memengaruhi cara berpikir dan cara dia melakukan penelitian-penelitian. Jadi dapat dimengerti mengapa peraih Nobel dilahirkan oleh peraih Nobel. Namun, kalau kita mau meraih Nobel, kita harus kirim sebanyak mungkin siswa cerdas kita ke universitas tempat peraih Nobel atau ilmuwan yang hebat-hebat berada, seperti di MIT, Caltech, Stanford University, Princeton University, Cambridge University, Tokyo University, dan sebagainya. Saat ini kami sudah mengirim beberapa siswa terbaik kita ke berbagai universitas terkemuka di luar negeri. Mereka sudah banyak berinteraksi dengan para peraih Nobel, antara lain Widarto Setiawan di MIT, yang menjadi murid Wolfgang Ketterle, peraih Nobel Fisika tahun 2001. Evelyn Mintarno di Stanford University sempat menjadi asisten Douglas Oseroff, peraih Nobel Fisika tahun 1996. Oki Gunawan di Princeton University pernah menjadi murid Daniel Sui, peraih Nobel Fisika tahun 1998. Rizal Fajar di Caltech banyak berinteraksi dengan peraih Nobel. Bahkan ia sempat mengajar di suatu kelas di mana di kelas itu ada seorang peraih Nobel Fisika tahun 2004. Dia peraih Nobel Fisika sungguhan sebagai murid. Ada sejumlah 70-an alumni TOEFL sekarang yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin dari kita ada yang bertanya, apakah tidak rugi anak-anak pintar kita keluar kuliah di luar negeri dan setelah lulus diambil oleh negara-negara maju untuk mengembangkan negara tersebut? Bukankah ini brain drain bagi Indonesia? Bagaimana mungkin Indonesia maju jika otak-otak pintarnya keluar Indonesia semua? Kita harus berpikir positif. Lihatlah Cina yang saya ceritakan di atas. Bagaimana mahasiswa Cina belajar di luar negeri dan bagaimana setelah lulus, walaupun mereka di luar negeri, namun mereka tetap dapat membangun Cina menjadi negara besar. Mengapa kita tidak lakukan itu? Mengapa kita tidak kirim sebanyak mungkin siswa cerdas kita belajar di luar negeri dan biarkan mereka menetap di sana sambil terus mengembangkan ilmunya? Dan di Indonesia ini, kita mulai menyiapkan infrastruktur untuk menyambut kepulangan para ilmuwan hebat kita tersebut agar dapat terus melakukan inovasi-inovasi yang dapat membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Saat ini juga kami sedang membuat kelas super bagi mereka yang mempunyai IQ di atas 150. Kelas ini kami buat berdasarkan kepercayaan bahwa Indonesia banyak orang pintar. Berdasarkan statistik secara umum di dunia ini, 1 di antara 1000 orang mempunyai IQ di atas 150, 1 di antara 11.000 mempunyai IQ di atas 160, selevel Einstein. Ini berarti, kalau statistik ini benar, maka Indonesia ada sekitar 250.000 orang jenius dan 25.000 Einstein. Betapa luar biasanya kalau ini bisa dimaksimalkan. Kelas super ini dibuka di Jakarta dengan mengambil tempat di SMA N3 Jakarta. Tahun pertama ada 20 siswa dan tahun kedua 17 siswa. Saringannya sangat ketat sehingga sangat sedikit siswa yang bisa masuk ke kelas super ini. Kurikulumnya didesain secara khusus. Tahun pertama untuk pelajaran fisika, matematika, kimia, dan biologi setara dengan mata pelajaran dasar umum di tingkat 1 perguruan tinggi. Tahun kedua adalah materi-materi tingkat 2 dan tingkat 3 universitas. Di samping sains dan matematika,
Mereka belajar banyak hal seperti komputer, bagaimana membuat komputer games. Bahasa Inggris ditujukan pada conversation, SAT, TOEFL, menulis karya ilmiah dan diskusi dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ditujukan pada menulis karya ilmiah, seni dan budaya, pengenalan seni dan budaya Indonesia, teknologi, mengunjungi berbagai pabrik dan pusat teknologi, musik, piano, biola dan alat musik tradisional, agama dan etika, olahraga, ekonomi difokuskan pada bagaimana pengembangan teknologi dapat mengubah ekonomi suatu bangsa. Sejarah lebih difokuskan pada peranan sains dalam sejarah dan sosial, kunjungan ke rumah sakit, penjara, dan sebagainya. Kami merencanakan untuk membuka beberapa kelas super di berbagai tempat yang berminat untuk membukanya. Kami sedang mencoba menghubungi beberapa kedutaan asing untuk dapat menawarkan beasiswa bagi anak-anak super ini dan memberi kesempatan bagi mereka untuk studi luar negeri setelah lulus SMA. Dengan mengirim banyak siswa-siswa kita ke berbagai universitas terkemuka di luar negeri, akan semakin banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang terdidik. Dari sekian banyak para ilmuwan terdidik ini, bukan mustahil ada seorang yang akan meraih Nobel Fisika di tahun 2020. Mestakung sedang dan akan terjadi dan terus ke arah sana.